Saya Rahma Indah Kurnia. Saya akan berbagi praktik baik implementasi kurikulum Merdeka, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekolah kami, SMP Negeri 2 Gedung Adem Bojonegoro, berada di pedesaan dan di area persawahan. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik terhadap siswa kelas 7, diperoleh data bahwa lebih dari 80% orang tua siswa bekerja sebagai petani dengan status ekonomi menengah ke bawah. Gaya belajar mayoritas siswa kami adalah gaya belajar kinestetik. Mereka menyukai kerajinan, keterampilan, dan menggambar. Sayangnya, rasa gotong royong mulai menipis, sehingga siswa cenderung tidak membaur dengan temannya. Nah, potensi, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi siswa inilah yang akan kami wadahi dan akan kami cari solusinya di dalam proyek ini. Untuk itu, dalam proyek P5, kami mengambil dua dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dengan elemen akhlak kepada alam dan subelemen menjaga lingkungan alam sekitar. Sedangkan yang kedua adalah dimensi gotong royong dengan elemen kolaborasi dan subelemen kerjasama serta saling ketergantungan positif. Tema apakah yang kami pilih? Nah, berdasarkan hasil diskusi dengan tim, kami memilih tema gaya hidup berkelanjutan dengan judul proyek yaitu Lingkunganku Bersih, Hatiku Bahagia. Nah, apa saja proyek yang akan kami lakukan? Beberapa proyek telah kami lakukan dan masih ada proyek yang masih berjalan. Proyek yang pertama yaitu pembuatan kompos dari sampah daun. Proyek yang kedua adalah pembuatan pot gantung dari botol plastik bekas. Proyek yang ketiga adalah pembuatan poster lingkungan hidup yang sekarang masih berjalan, dan yang terakhir adalah pembuatan ekobrik dari sampah plastik. Prinsip penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah kami tentu saja mempunyai prinsip kontekstual, holistik, berpusat pada siswa, dan eksploratif. Nah, bagaimana kami melaksanakan proyek itu? Proyek yang pertama yaitu pembuatan kompos dari sampah daun. Alurnya adalah kami melakukan pengenalan, yaitu mengenali dan membangun kesadaran peserta didik mengenai pentingnya lingkungan yang bersih. Kontekstualisasi, kami menggali permasalahan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, dilanjutkan dengan aksi, kami melakukan aksi nyata untuk mengatasi permasalahan yaitu dengan membuat kompos dari sampah daun. Refleksi dilakukan setelah aksi nyata. Dan dari hasil refleksi, kami lakukan tindak lanjut dengan menerapkan produk yang dibuat untuk pelestarian lingkungan. Nah, inilah bagaimana kami memulai proyek pembuatan kompos yang diawali dengan pelatihan membuat kompos dengan difasilitasi oleh guru. Kemudian mengumpulkan bahan sampah daun untuk dibuat kompos. Selanjutnya, siswa melakukan pencacahan sampah daun supaya lebih mudah terurai menjadi kompos. Selanjutnya, membuat starter kompos dan pencampuran starter dengan sampah daun. Perlu dilakukan pengadukan dan menjaga kelembapan sampai kompos jadi. Nah, ini adalah proyek kedua kami, yaitu membuat pot gantung dari bahan plastik bekas. Nah, diawali dengan siswa menggali ide bagaimana desain yang tepat guna dan estetika sehingga dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, ini adalah proses untuk pembuatan pot gantung. Yang terakhir adalah pemanfaatan pot gantung dengan diisi tanaman sehingga akan menambah keasrian lingkungan. Proyek yang ketiga adalah pembuatan poster lingkungan hidup. Nah, dalam proyek ini
Kami melakukan langkah-langkah pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, sampai dengan tindak lanjut, yaitu menempatkan poster-poster yang sudah dibuat oleh siswa di area kelas supaya dapat menginspirasi teman-teman lain untuk menjaga lingkungan. Inilah proses pembuatan poster lingkungan hidup yang dilakukan oleh siswa. Nah, penilaian yang kami lakukan ada 3, yaitu penilaian dimensi profil pelajar Pancasila, penilaian produk, dan penilaian diri. Berikut contohnya. Ini adalah contoh penilaian dimensi dan sub-elemen menjaga lingkungan alam sekitar dan kolaborasi pada proyek kompos. Berikut adalah contoh penilaian produk pot gantung. Ini adalah contoh penilaian produk pada poster. Nah, berikut adalah penilaian diri peserta didik. Nah, itulah proyek yang telah kami lakukan di sekolah kami. Karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak peduli apakah dia berada di desa ataupun berada di kota. Terima kasih, semoga menginspirasi.